kali ini kita akan BIMTEK terkait dengan materinya setting template form ya. Untuk setting template form ini kaitannya dengan BIMTEK yang terakhir, kita sebelumnya kita sudah melakukan setting alur proses. Form ini akan kita setting atau kita buat untuk bisa dimasukkan ke dalam proses yang sudah kita buat sebelumnya, misalkan seperti ini. Oke, nanti akan kita masukkan ke dalam sini ya nantinya ya. Kita akan buat form atau report ya. Kalau yang kali ini kita form dulu, akan kita masukkan ke dalam kolom di form ini. Oke, kita akan setting template form. Untuk bisa setting template form, kita buka form data. Di sini ada template form. Oke. Sebelumnya saya mau lihat dulu alur proses yang kemarin yang akan dibuat. Oke, misalkan di sini kita ambil contoh untuk entry data ya. Kita ambil contoh untuk entry data, di sini ada jenis prosesnya, tautannya form, maka yang akan kita setting adalah formnya di sini. Maka kita ambil di sini adalah di template formnya. Nah, karena saya akan mengambil, sebelumnya juga sudah mengambil contoh alur proses dari asahan, saya juga akan mengambil contoh-contoh formnya dari yang asahan juga. Ini bisa di-copy saja namanya. Untuk mempermudah kita ya, untuk mengambil di sini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat dari baru, bisa klik tombol yang di kanan ini ya, tanda tambah yang atas. Kalau kali ini saya akan coba untuk mengcopy yang ini, protect data contoh dari asahan. Ini ya, kalau yang kodenya yang 26733 ini, ID-nya, ini ada instansinya kosong, berarti ini berasal dari pusat ya, dari admin pusat yang ada di Kominfo Pusat. Cara mengkopinya sama seperti mengcopy alur, yaitu sebelah kanan di sini ada dua ini, seperti ini bisa diklik, copy saja. Oke, ini yang tadi saya copy. 678-nya nggak ada isinya gitu. Oke, kalau sudah kita edit di sini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh template entry data yang sudah dibuat oleh di sini kita membuat alur yang dari punyanya asahan ya. Jadi dia membuat untuk praktik dokter, surat izin praktik dokter. Oke,
Jadi dalam membuat form, kita diawali dengan membuat kanvas sebenarnya. Jadi di form ini ada kanvas dan juga nanti ada yang namanya elemen. Intinya sih dua itu. Jadi kanvas ini mewakili table. Jadi kanvas ini mewakili table di mana kita akan menyimpan datanya. Sedangkan elemen itu adalah field-fieldnya, kolom-kolomnya yang di mana datanya akan kita masukkan satu persatu, seperti itu. Sekali lagi, kalau kita ingin membuat form, itu ada namanya kanvas. Kanvas ini adalah sebenarnya mewakili tabel ya. Kalau di dalam database itu ada tabel. Nah, di dalam tabel itu akan ada data-data. Data-datanya itu namanya adalah elemen. Kita bisa mencoba untuk membuat kanvas baru dulu. Coba buat kanvas. Oke, kita kasih tab indeksnya 0. Tab indeks 0 ini artinya dia akan berada di depan ya, paling depan di sini. Oke, tipenya kita bisa ada beberapa tipe di sini. Kalau misalkan datanya itu hanya satu per satu, jadi dalam satu data itu ada satu data saja ya, dalam satu field, maka itu kita bisa menggunakan form. Kalau misalkan datanya dalam satu field bisa lebih dari satu, itu kita bisa menggunakan tabel. Contohnya seperti apa yang bisa menggunakan tabel adalah data, misalkan kita ingin memasukkan data tim teknis misalkan. Kalau data tim teknis kita bisa menggunakan tabel karena tim teknis itu bisa ada beberapa data, nggak cuma nama gitu ya. Ada namanya, ada NIP-nya, ada instansinya misalkan. Jadi satu barisnya itu ada beberapa data. Tapi kalau misalkan satu barisnya itu cuma ada satu data saja, cukup satu, itu bisa kita menggunakan form. Misalkan nama, alamat gitu ya, itu kita bisa menggunakan form. Ya misalkan kita contoh kita menggunakan form di sini, misalkan ini data teknis 2 ya. Nah, web service awal ini digunakan kalau kita ingin mengambil data yang existing atau yang sudah ada di dalam tabel ke dalam kanvas yang ada di kita buat gitu. Nah, kenapa kita ingin menampilkan data itu? Misalkan kita gunakan untuk bisa memunculkan data-data permohonan. Nanti kita akan belajar ya yang sudah ada di belakang tuh ada data permohonan dia menggunakan web service awal. Jadi sebelumnya kan kita sudah memasukkan data ketika melaksanakan pendaftaran ya, ketika ada proses pendaftaran. Nah, itu ada data perusahaan dan data permohonan. Nah, itu data-data itu bisa kita munculkan. Nah, misalkan contoh ini kita tidak memunculkan data dari awal, tapi kita langsung memasukkan data dari nol, maka kita kosongkan saja web service awalnya. Nah, untuk data table, data tabel ini adalah tabelnya. Bapak Ibu bisa menggunakan tabel disesuaikan dengan jenisnya. Untuk bisa mencari tabelnya yang sesuai seperti apa, coba aja ketik data underscore teknis, underscore lagi ya. Nah, di sini ada beberapa data teknis yang bisa digunakan. Pakai data teknis yang tidak ada C-nya. Data underscore teknis seperti ini, yang sudah kami siapkan dari pusat ya. Jadi misalkan ini adalah izin-izin terkait pertanian, maka gunakanlah data teknis pertanian. Kalau ini misalkan terkait dengan tata ruang, ya bisa menggunakan data teknis dari tata ruang atau pariwisata, nah kerja, kesehatan, dan seterusnya. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu akan menggunakan data teknis apa. Misalkan saya menggunakan data teknis kesehatan. Oke, ketika saya buat, dia akan muncul seperti ini. Tadi saya buat data teknis 2. Seperti ini. Nah, ini kita baru menyiapkan tabelnya. Tabel itu semacam tempatnya lah gitu ya, untuk bisa menaruh datanya. Nah, di dalam tabel itu akan ada elemen-elemen atau akan ada field-field, data-data, kolom-kolomnya. Nah, di sini setiap barisnya kita bisa menyiapkan kolomnya itu apa saja. Misalkan untuk ini tadi data kesehatan, misalkan ada masa berlaku STR misalkan ya.
Untuk label, Bapak Ibu bisa menggunakan label yang sama dengan data kolomnya, silakan. Misalkan ingin menggunakan label yang berbeda pun bisa. Misalkan masa berlaku masa STR aja misalkan gitu ya, bisa aja silakan. Yang penting ini sifatnya label itu untuk bisa menginfokan kepada tim back office-nya gitu ya, ketika akan mengetik memasukkan data itu paham apa yang akan dia ketikkan seperti itu ya. Mau dipanjangin juga boleh. Oke, kemudian tipenya. Untuk data atau untuk elemen itu ada beberapa tipe yang bisa dipilih. Di Si Cantik kita sudah menyiapkan beberapa tipe-tipe data tersebut. Biasanya yang paling umum sih kita gunakan teks ya. Kalau teks berarti kita ketik gitu. Ketika kita ketik maka yang akan masuk masa berlaku STR kita ketik gitu ya. Misalkan 3 Maret kita ketik semuanya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau pakai tipenya adalah tanggal juga bisa. Jadi nanti dia memilih tanggal. Sini ada date. Oke. Bisa kita pilih tipenya date seperti itu. Jadi nanti dia akan memilih tanggal. Apakah dia wajib atau tidak? Ini juga bisa kita tentukan. Kalau misalkan dia wajib, maka dia tidak boleh dikosongkan. Kalau misalkan tidak wajib, silakan bisa dikosongkan. Misalkan ini tidak wajib. Seperti itu. Nah, nomor urut ini juga digunakan untuk di dalam kanvasnya dia akan berada di posisi yang mana. Oke, ini misalkan kita simpan. Ya, seperti ini. Jadi dia nanti bentuknya adalah tanggal ya. Bisa dipilih gitu ya, tanggal. Oke, kita buat elemen lagi. Saya mau ngasih contoh elemen yang lain untuk tipenya yang berbeda. Misalkan untuk kategori lah misalnya ya. Saya kurang tahu kategorinya apa, ini saya ngarang aja gitu ya. Nanti kategori ya, misalkan. Oke, kita misalkan di sini kita menggunakan tipe yang lain ya. Kita misalkan menggunakan tipe select. Oke, tidak wajib. Nomor urut 2 ya. Misalkan kita simpan seperti ini. Nah, yang kita masukkan adalah kategori ini dia akan ada tombol pilihan. Nah, tapi tombol pilihan ini belum ada isinya apa gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan untuk pilihannya. Ada titik 3 di sini. Kita bisa tambahkan di sini untuk listnya. Nah, misalkan ID-nya kategori di rumah sakit gitu ya. Terus yang tambah lagi, misalkan yang kedua, yang pertama tadi rumah sakit. Nah, ini misalkan seperti ini datanya. Nah, kategorinya akan ada 2 seperti ini. Jadi, yang dimunculkan sini apa yang akan benar-benar dijalankan nanti ya oleh tim Bapak Ibu di back office maupun tim teknis nanti seperti ini. Dia akan bisa mengklik seperti ini dan akan ada kategori yang bisa dipilih. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk elemen-elemen yang lain ya, kecuali teks ya. Kalau teks kan langsung tidak ada yang harus disetting tambahannya. Jadi, misalkan di sini adalah untuk penomoran. Misalkan nomor dan nomornya itu ingin kita ambil dari anggaplah yang mana ya. Oke, misalkan nomor BAP. Nomor BAP-nya ini kita ingin sifatnya kita ingin nomor BAP ini akan muncul secara otomatis penomorannya ya. Berarti kita menggunakan penomoran yang sudah kita setting di formatted number. Maka kita bisa pilih formatted number. Formatted number ini juga bisa digunakan ketika Bapak Ibu nanti untuk setting penomoran yang lain ya, misalkan untuk HP,
dikasih izin ya, nanti bisa di setting seperti ini. Kalian ya untuk belajar untuk penomoran surat izin misalkan ya. Nah, kita bisa menggunakan formatted number ini, tipe formatted number. Ini contoh saja ya, anggaplah ini BAP gitu ya, untuk input BAP gitu ya, kalau formnya. Nah, maka kita bisa menggunakan nomor BAP ini, label BAP ini, untuk memasukkan tipenya formatted number seperti ini. Ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, nomor BAP ini harus kita masukkan nanti format nomornya dari setting penomoran yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kemarin siapkan dulu aja. Ketika Bapak Ibu buat penomoran, untuk satu izin siapkan nomornya sekalian. Jadi misalkan untuk pendaftarannya, untuk BAP-nya, surat perintah tinjauannya, lalu yang lain-lainnya ya, nanti disiapkan saja format penomorannya dulu. Jadi nanti ketika kita mau setting udah ada gitu ya. Misalkan seperti inilah. Oke, misalkan. Oke, simpan. Nah, nanti otomatis penomoran yang ini akan muncul secara otomatis ya nantinya ketika kita panggil. Jadi ketika yang pertama ya nomor 1, nomor 2 ya, harusnya seperti itu nantinya. Dan nanti kalau dia menggunakan format N berarti nomor gitu ya, yang kemarin yang M berarti bulan, dan Y itu berarti tahun. Oke, ini contoh dari kita membuat sebuah form. Oke. Nah, tadi kita juga sudah tahu ketika kita membuat kanvas, itu ada namanya web service awal ya. Nah, jadi kalau untuk kita menggunakan web service awal ini, kita menggunakan data yang sudah kita query sebenarnya sebelumnya nanti di template data untuk bisa dimunculkan ketika akan kita butuhkan di sini. Nah, dalam hal ini misalkan dia menggunakan web service yang ada di JSON 29 ya, yang ini. Seperti itu. Nanti bisa dicek di template datanya yang tipenya JSON, kodenya 29. ID-nya 29. Nah, dia akan dimasukkan, sudah disiapkan untuk data tabelnya ada di sini, di header permohonan ini, di CV header permohonan. Untuk data yang kita akan ambil seperti ini, web service awal ya, untuk data yang akan kita ambil untuk web service awal ini, harus diperhatikan bahwa kita akan menggunakan tipe elemennya, yaitu label. Kenapa label? Kenapa label ya? Kenapa label? Karena label ini artinya datanya tidak bisa diedit. Seperti itu. Jadi dia hanya untuk dimunculkan atau dilihat saja. Jadi nanti ketika kita akan muncul, ini nanti akan muncul datanya, misalkan data pemohonnya siapa, nama, alamat, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tidak bisa diklik ya. Tidak bisa diklik seperti ini. Kalau dicoba aja nanti bikin tipe label, kalau label tidak akan bisa diklik. Artinya nanti ketika ada tim teknis atau back office Bapak Ibu juga nanti juga nggak akan bisa mengubah datanya, karena sifatnya hanya untuk ditampilkan. Berbeda kalau sama data yang ada di sini ya, ini bisa diklik nanti seperti ini. Nah, ini bisa diklik, artinya dia bisa diedit. Mungkin yang ini yang seperti ini. Nah, ini dia teks seperti ini. Jadi kalau teks seperti ini nih bentuknya nanti. Dia bisa diketik seperti itu. Bisa diketik. Kalau ini yang tadi tipenya adalah date ya, tanggal. Lalu kalau yang ini untuk yang select. Hanya saja Bapak Ibu nanti diperhatikan juga bahwa kalau ketika kita membuat tabel, membuat kanvas, itu tabelnya kalau bisa jangan yang sama ya. Kalau dalam satu kanvas itu tidak ada dengan dua tabel yang sama. Misalkan yang teknis 2 ini pakai data kesehatan, yang bawah
Jangan kesehatan lagi kalau mau di dalam satu kanvas yang sama aja. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, ini nanti ini saya buatan saya kalau cuman contoh aja ya. Nah, kalau sudah jangan lupa Bapak Ibu masukkan lagi ke dalam sini, ke dalam alur proses yang tadi. Jadi sebelumnya kan alur proses Bapak Ibu baru gitu ya yang kemarin ya. Tapi sebenarnya kita belum membuat form dan reportnya. Nah, sekarang untuk formnya kita belajar sehari ini. Kalau sudah ini bisa dimasukkan formnya ke dalam sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya di sini ketika Bapak Ibu buat, yang hanya bisa Bapak Ibu pakai hanyalah yang instansinya demo ya, yang instansinya demo seperti ini. Jadi kalau misalkan pun di sini memang masih bisa dipanggil ya Bapak Ibu untuk formnya itu untuk yang miliknya admin pusat. Tapi kalau nanti dijalankan tidak akan jalan. Jadi perhatikan di sini benar-benar adalah form yang merupakan instansi yang berada di tempat Bapak Ibu. Mungkin sementara kalau untuk materinya yang ini segini dulu, nanti kalau memang ada yang ditambah nanti kita sesuaikan saja dengan pertanyaan yang masuk ya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada yang kita buat template nih. Apa aja yang Ada sambas Bu. elektronik ya. segala macam. Ada sambas Bu, mohon izin. Ya, bagaimana? Oh iya, kalau untuk alamat Bu, alamat kan biasanya ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Itu bagaimana Bu yang otomatis gitu Bu? Jadi nggak pakai Intinya gini lah, kalau pilih aja Bu. depan tuh harus Sih. itu lah. Baik, kalau Oh bisa Bu, ntar dia lewat. Untuk sekedar pemohon aja, kalau tanggapan berkas jalan utamanya Kedengaran Bu. ya bentar ini masih banyak yang teman-teman yang lain tolong di mute aja ya biar nggak berisik. Di kantor lama Pak masih Pak di sampingnya PU. Di sini ada pembahasan Pak. Iya di kantor PU, dekat kantor PU. kan pimpinan UMB untuk UMB atau untuk dokter kita udah duluan berkok. Jadi istilahnya setidaknya misal orang daftaran misalnya daftaran praktek Bapak Ibu mohon bisa di mute dulu ya, belum di mute. Tolong di mute aja. Ya. Jadi bisa yang lain bisa kedengeran. Oke, kalau untuk tadi sebenarnya kita memilih cocok sama saya lah. Ampun Pak, dia udah punya nih, udah punya, udah dikirimin. Dulu ya. Bu, Assalamualaikum Bu. ya. Mohon izin bertanya Bu. Ya, tunggu sebentar ya. Ini saya mau menjelaskan dulu yang tadi belum dijelaskan. Oke, siap. Ya, jadi Bapak nanti bisa menggunakan namanya Select WS sebenarnya. Kita ketika membuat satu elemen ada namanya
jenis elemennya itu bisa kita pilih select WS. Pulang hari itu dibuat. Nah, yang lagi Oke, jadi tadi di sini kita coba di data. Hah? Tahu ada muka Alfamart? Oke, untuk buat elemen ini, misalkan data kolomnya kita tipenya ini ada namanya select WS. Hanya saja, memang kalau untuk select WS ini untuk data kelurahan kemungkinan akan berat ya, akan diambil. Nah, seperti ini. Nanti Bapak harus siapkan nanti sumbernya, ngambil sumbernya dari mana, kelompok datanya apa. Misalkan tadi kecamatan ya. Nah, ini misalkan ini ada ngambil kecamatan, nanti di sini ngambilnya bisa ada kecamatan. Data kecamatan di Cantik kecamatan ya. Nah, ini sebenarnya bisa nanti ngambil kalau udah datanya ya data kecamatan yang akan muncul gitu. Nah, ya data apa yang diambil, ya itu harus kalau secara WS jadi buat aja jadinya nanti. Seperti itu. Nanti masuknya ke template data nanti mainnya. Itu untuk kalau untuk select WS ya. Mungkin itu sih untuk yang select WS. Terus tadi ada pertanyaan lagi yang lain. Izin nanya Bu, Ya. dari Pekalongan. Ya. Untuk yang tadi yang select, yang bukan select WS ya, itu kan sudah nyoba masuk. Cuman untuk editnya nggak ada ya Bu ya. Misal ada salah ketik, kita mau edit listnya. Di delete dulu Pak, itu elemennya dibuat lagi. Oh iya. Iya, nanti siap. baru nanti di list ya. Memang nggak bisa satu-satu sih. Jadi kalau itu ya hati-hati aja. Kalau misalkan carinya banyak, mendingan baru pakai. Oh iya, makasih Bu. Pakai yang select WS saja. Bu, izin nanya Bu. Ya. Izin nanya Bu. Bu. Ya Bu. Izin nanya dari PPSP Sawalunto. Iya. Ini Bu, di saat itu kan bikin kanvas baru. Ibu, itu kan ada web service eksternal ya kan? Internal ya, web service itu. Itu bisa kita bikin sendiri nah Bu, web service-nya itu bagaimana dengan pemilihan data tabel? Contoh misalnya kan kalau kita mau, itu kan kayak data permohonan, itu kan ada web service yang sudah dibikin oleh Cantik ya Bu ya, yang bisa kita pakai. Bagaimana dengan service yang kita bikin sendiri di template data, dan bagaimana nanti hubungannya ke data tabel? Ya, untuk web service awal ini nanti bisa dibuat sendiri. JSON-nya sebenarnya ya kan? JSON ini kan sendiri yang dan JSON ini kan sebenarnya kan ada di template data ya. Kalau misalkan nah itu sebenarnya bisa dibuat sendiri, dibuat aja nanti ketika setting nanti mungkin akan dipelajari ya cara buatnya di pertemuan yang nanti siang ya, kan ada template data ya. Nah, nanti di sini dibuat aja di sini. Nanti ketika kita buat nanti tipe data tipenya itu tipe keluarannya kita pilih yang JSON.
Seperti Iya, itu. JSON. Benar. Nanti keluar nanti di sini kodenya nih, Ya. apa nih kodenya ya. Iya. Itu. Nah, Karena nanti untuk tabel ininya, untuk tabelnya akan masuk ke mana? Mungkin Mbak Lia bisa jelasin Mbak untuk ininya gimana cara menambahkannya? Iya, pemilihan data tabelnya itu. Ya, data tabelnya. Kalau yang itu kan web service yang kita bikin kan itu gabungan dari dua data tabel isinya itu Bu, datanya kan. Iya, kalau Nah, yang bagaimana sekarang kita yang memilih di data tabel yang cocok 29 bisa ya. dipakai gitu. Ya, coba. Kan boleh tahu nih. Tiga tangan lah. Izin bertanya, Bu. Ya, tunggu bentar. Mbak Lia bisa bantu Mbak jelasin Mbak Lia. Gimana Mbak tadi, maaf Mas Gavo. Putus-putus soalnya suaranya. Ya. Oh ya, untuk data table, untuk misalkan ingin ada website awalnya, maka untuk membuat data tablenya bagaimana yang sini seperti ini data tablenya. Kalau untuk web service awalnya kan bisa di query sendiri ya di data di template data. Untuk data tablenya apakah harus kita bantu buatkan atau dia bisa buat sendiri? Oh iya, jadi kalaupun emang nanti membutuhkan web service sendiri yang dibuat oleh teman-teman daerah, nanti untuk kamus datanya atau untuk data tabelnya itu tinggal request aja sih Pak ke kami. Nanti kalaupun emang belum ada kamus data atau data table yang tersedia di kamus datanya, itu bisa request aja, nanti kami akan membuatkan. Nanti bisa menggunakan data table itu. Tapi kalaupun emang nanti sudah ada data yang kami kira-kira misalkan data ini sudah ada di table ini, nah nanti tinggal pakai table yang sudah kami siapkan aja, jadi nggak perlu dibuat data table. Ini masih yang harus dibuat dari awal, kalaupun emang teman-teman daerah pengen punya web service sendiri. Gitu. Oh gitu, ya siap. Ya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Jadi bisa dibuatkan kalau kita buat sendiri apa ini? Apa Mbak? Jadi bisa dibuatkan sendiri apa nanti bisa. Harus bisa buat sendiri ya kalau yang ininya? Enggak, lapor ke kita. Tapi nanti kita tinggal lihat lagi sih, kalaupun emang datanya sama sekali belum ada, baru kita buatin, tapi kalau sudah ada, tinggal pakai data table yang ada aja. Ya, yang tadi ada pertanyaan. Izin Bu. Ya. DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bu. Ya. Ini Bu, masalah POM, Bu. Kan waktu ada kita mau ngedit, yang di tempat saya ini ada POM yang kalau diedit dia nggak berubah cuma satu POM, tapi ada POM yang nanti kita edit ada timbul dua kali dia, Bu. Kadang ada yang 3 kali kalau kita editnya sampai 3 kali. Mungkin solusinya gimana, Bu? Biar mungkin dia cuma statusnya cuma satu POM gitu, Bu, waktu diedit gitu. Gimana? Jadi ada POM kan, sudah kita buat POM nih Bu. Tatkala mungkin waktu si back office ini meng-entry, kemudian ada kesalahan, kemudian kan masih belum masuk ke kasih. Jadi dia memperbaiki data, tatkala dia edit, munculnya di tempat saya ada yang satu, kemudian satu aja gitu, nggak ada double. Tapi pas ada di izin yang lain itu double gitu Bu. Mungkin itu kendalanya di mana kok bisa double gitu Bu. Mbak Lia, kalau untuk double gimana Mbak? Iya sebenarnya ini masih kami cari tahu sih Pak, permasalahan double-nya ini di mana. Soalnya enggak semua kasus itu double. Nah double ini sering terjadi tuh kalau salah satu pengguna atau salah satu aktornya itu melakukan prosesnya lebih dari 1 kali. Nah sebenarnya kan proses input ini hanya dilakukan 1 kali. Nah, kalaupun emang nanti masih belum pasti data yang ini benar atau salah, itu kan masih ada tombol simpan tuh, Pak. Nah, nanti mungkin untuk meminimalisir double data atau ingin datanya masih ada yang diedit atau masih ada yang diperbaiki, lebih baik diklik tombol simpan dulu saja. Nanti kalau benar-benar sudah pasti, baru diklik proses berikutnya. Itu sih untuk solusi sementara, sambil kami mencari solusi kenapa double di form ini masih sering terjadi. Oke. Nah, terus juga ini ada 2 kemungkinan sih Pak. Satu lagi, kemungkinan coba dilihat di template form yang Bapak buat di elemennya. Nah, itu coba dicek di satu kanvas itu hanya menggunakan 1 table atau enggak.
Karena kebanyakan itu kemarin teman-teman yang double kasusnya mereka ada 2 kanvas tapi menggunakan table yang sama. Padahal kan seharusnya kan satu kanvas itu untuk satu table kan. Gitu. Jadi mereka ada 2 atau 3 kanvas tapi tablenya satu gitu. Jadi itu juga sering menyebabkan double di kanvasnya. Terus ada 2 kemungkinan sebenarnya. Nanti dicek dulu aja, Pak. Oke, sip. Izin bertanya, Bu. Ibu izin bertanya, Bu, dari PTSP Kota Sungai Penuh. Ya. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini, Bu, kita kan punya 2 form. Jadi ada form pertama itu penyetujuan oleh kasih 1 misalnya. Form yang kedua penyetujuan oleh kasih 2. Nah, di form yang pertama dan kedua ini menggunakan data table yang beda. Cuman ketika di form 1 tadi, misalnya kita bikin select apa tipe, apa namanya, tipenya bukan teks ya, Bu ya, select. Nah, misalnya nih di kasih 1 tadi form yang pertama itu ditolak. Cuman pas dibuka Halo, sorry, kepencet. iya, Bu. Gimana? Nah, kan ada 2 form tadi ya, Bu ya. Ada form 1 dan form 2. Form 1 ini ada tipenya select. Nah, dari form 1 ini dikirim data berupa isiannya tolak pesannya ya, Bu ya. Tolak. Pas dibuka di formnya 2, malah tolak tadi juga kekirim di formnya 2. Padahal form 2 ini menggunakan data table yang beda gitu loh, Bu. Itu penyebabnya kenapa kira ya, Bu ya? Coba nanti atau enggak harus dicek dulu deh, Pak, kalau yang kayak gitu. Itu berasal dari table apa, dari data apa gitu kan. Karena itu spesifik banget ya masalahnya. Kayaknya itu harus dicek dulu. Kenapa datanya maaf itu gimana Mbak Lia? Maaf gimana? Ini tadi diproses apa Pak kalau boleh tahu? Jadi dia yang pertama melakukan penolakan ya, ada data gitu ya, data ditolak gitu ya. Pas masuk ke form yang lain ternyata langsung otomatis masuk data yang sama gitu dari yang sebelumnya, padahal itu di data table yang berbeda. Tapi datanya kayak semacam otomatis gitu. Ada pakai data table yang berbeda? Ya. Beda, Bu, beda. Sepertinya gitu ya tadi ya, saya tangkap. Iya, betul, Bu. Jadi ini ada di 2 proses yang berbeda, di mana misalkan di proses 1 pakai data table misalkan verifikasi kasih gitu ya. Iya, pakai betul. kolom apa aja. Terus ada proses selanjutnya itu pakai table verifikasi kabit dengan kolom apa aja gitu. Tapi di proses verifikasi kabit ini data yang dari verifikasi kasih masuk ke kabit. Iya, betul, Bu. Iya. Oh. Jadi Seharusnya sih kalau emang dia menggunakan data table yang berbeda dan kolom yang berbeda, itu nggak akan masuk sih, Pak. Tapi kalau kolomnya sama. Kolomnya sama, Bu. Misalnya nih dikasih 1 tadi itu menggunakan kolom 1 verifikasi. Data tablenya verifikasi kasih 1. Verifikasi kasih. Nah, di form yang kedua itu juga menggunakan data kolom yang status terverifikasi tadi. Cuman data tabelnya beda, Bu. Ini dari kasih verifikasi penetapan gitu, Bu. Nah, iya, ini padahal beda table sih, seharusnya nggak ngaruh sih, Pak. Nanti coba diinfoin aja, Pak, ID template form kedua ini, nanti bisa biar saya coba cek. Nanti coba diinfoin di kolom chat aja ya, ID form yang pertama sama ID form yang keduanya. Makasih, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mohon izin, Bu, satu lagi. Ya. Nanti udah sama ayah mau beli beras itu dulu kan ya. kami kan untuk Armada di rumah.
reklame itu kan kita perlu persyaratan juga, salah satunya itu surat pernyataan dari si pemohon. Bisa nggak kita kalau online itu kan berarti si pemohon itu tanpa perlu ke kantor lagi untuk dapat contoh surat pernyataan itu. Jadi kita tempel kita cantumkan di filenya itu di pendaftaran itu gimana caranya Bu ya? Bisa nggak? Pasti. Nggak jelas Bu suaranya Bu. Darin, speakermu kayak bermasalah deh. Kan nggak sekarang? Sember gitu loh Mbak, pecah bass ya. Masih ya, masih nggak enak ya? Masih. Ya, kedengeran belum? Halo. Saya ganti headset dulu aja. Ya. Halo. Oke, udah Mbak. Udah kedengeran. Udah. Ganti headset dulu. Oke. Jadi ini saya juga kemarin juga pernah ada kasus. Jadi ini non teknis ya sebenarnya ya, ini jawaban non teknis. Jadi memang untuk terkait dengan surat pernyataan itu, ini kayaknya perlu ada penyesuaian juga untuk SOP di tempat Bapak Ibu, termasuk untuk persyaratan ya. Surat pernyataan itu kan diperlukannya untuk apa gitu ya, sebenarnya alasannya apa. Nah, itu sama dengan kasusnya kemarin kita di ILOK, di izin lokasi, kan ada juga tuh surat ada di Permen ATR ya, nomor 17 tahun 2019 kan juga ada tuh persyaratannya itu ada surat pernyataan. Nah, sebenarnya itu udah nggak diperlukan lagi, karena ketika dia sudah masuk ke dalam sebuah sistemnya, dia sudah mengklik di situ, itu sebenarnya dia sudah melakukan proses itu sebenarnya. Jadi ada istilahnya ketika kita menggunakan sistem itu, ada yang sepertinya udah nggak perlu ada lagi gitu ya di proses yang tadinya manual itu, ya udah proses itu udah nggak perlu ada, termasuk sebenarnya seperti surat pernyataan seperti itu. Surat pernyataan kan kita bisa lihat dari dengan si pemohon itu sudah ngeklik dia bermohon, kan sebenarnya sama aja dengan surat pernyataannya. Fungsi dari surat pernyataannya kan juga di dalamnya adalah dia memasukkan data permohonan gitu kan dia juga sudah memasukkan itu waktu di pendaftaran gitu. Jadi sebenarnya udah nggak diperlukan lagi, itu sudah ada di proses pendaftaran. Jadi sebenarnya persyaratan itu udah tidak relevan gitu ya kalau kita sudah menggunakan sistem elektronik. Mungkin nanti bisa diusulkan saja untuk persyaratan itu mungkin dihilangkan, itu juga nambah-nambahin aja gitu ya persyaratannya, kayaknya malah merepotkan. Padahal toh juga si pemohon sudah memasukkan datanya di waktu proses pendaftaran. Mungkin usulan dari kami gitu. Di Kementerian ATR pun kami usulkan seperti itu dan mereka udah menerima. Jadi nanti udah dihilangin itu yang kayak ada persyaratan-persyaratan yang tidak diperlukan seperti itu. Usulan aja dari kami ya. Jadi sebenarnya juga nggak diperlukan karena sudah ada di pendaftaran gitu. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain? Ada Bu. Iya, dari mana? Sengaja penuhnya tadi ya Bu ya. Itu yang persyaratan tadi itu memang harus di request ke Kominfo ya Bu. Jadi nggak bisa kita yang bikin persyaratannya, jadi formnya kita yang bikin, fieldnya juga kita yang bikin nanti.
Jadi disediakan saja di sana, bisa kita yang bikin fieldnya untuk persyaratan. Nah, kalau pendaftaran Karena ke kayaknya Indonesia harus sama Pak. harus Ya, harus berarti harus request ya Pak ya? Ya, nggak bisa request juga. Kalau emang ada data lain ya masuk di entry data aja. Ini dokumentasinya, dokumentasiannya. Ya, masih ya Bu. Ya, baik. Langsung Loh. kan ini gambar kamu diperiksa oleh PU kakek. Kemungkinan tidak diterima oleh PU kakek. Kalau saya dana pending, saya nggak terima sama ngerti ya. Halo, izin Bu, tanya Bu. Iya, silakan. Yang untuk di web service itu Bu, kan yang template data Ini Bapak dari mana? Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bu. Iya. Jadi kan kalau yang kita lihat itu yang keluaran 29 itu kan untuk pemohon Bu ya. Untuk pemohon ya label, jadi bisa naik data untuk yang label pemohon. Mungkin usul aja Bu, untuk misalkan kita kan yang sering menggunakan tuh data teknis PU, kesehatan mungkin bisa dibuatkan di sana, mungkin nanti di-sharing aja. Mungkin kesehatan ini gunakan JSON yang table ini gitu Bu. Jadi kita nggak usah buat gitu untuk yang mungkin kesehatan, kemudian PU ya, karena itu usul aja itu Bu. Mungkin sekian Bu, terima kasih Bu. Diapain tadi? Sorry, agak miss saya. Ini Bu, untuk yang template data yang di web service kan kalau yang telah dibuat itu kan keluaran 29 itu untuk memanggil data label pemohon. Karena kita di sini kan kesehatan kan banyak juga yang sudah ini sering kita panggil gitu. Mungkin usul aja Bu dibuatkan di sana untuk yang JSON yang untuk kesehatan, data teknis kesehatan, kemudian data teknis PU mungkin gitu Bu. Jadi kita nggak buat, mungkin di-sharing aja dari sana gitu Bu. Mungkin kan kalau kita ini masih awam Bu masalah membuat itu Bu. Mungkin itu aja Bu. Ya, oke. Nanti kita coba diskusikan dulu ya untuk persiapannya seperti apa. Mungkin nanti kita lihat juga. Ya, ntar kita lihat dulu deh. Itu kan fungsinya nanti sebenarnya untuk dipanggil ketika di data yang mana gitu, sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Saya masih belum terlalu nangkep. Misalkan mungkin yang pertama di entry data terus ingin dipanggil lagi kali ya di yang selanjutnya. Tapi kan fungsinya jadi nggak ada juga. Maksudnya gini, kalau misalkan di entry data terus akan dimasukkan ke BAP, kan nggak cuma untuk dimunculkan, tapi juga bisa untuk diedit kan gitu. Nah, kalau misalkan emang untuk diedit, sebenarnya nggak perlu pakai view. Sebenarnya nggak usah dibikin seperti itu. Langsung aja dengan template data yang sama, dengan database yang sama, di form yang selanjutnya, itu nanti otomatis datanya muncul. Sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya. Jadi misalkan di entry data nih, di entry data kan pakai table yang tadi data teknis kesehatan gitu ya. Terus nanti misalkan ada BAP-nya nih, BAP-nya data teknis kesehatan juga. Sebenarnya itu nanti muncul lagi, gitu. Kalau dibuat sama Bu ya? Iya, kalau dibuat sama dan dari data tabel yang sama. Setahu saya segitu ya. Coba Mbak Lia mungkin bisa ada jawaban, bisa diinformasiin lagi nggak Mbak Lia? Nggak ada sih Mbak, masih bisa kayak gitu kan? Masih bisa sih. Oke. Bisa kayak gitu. Pertanyaan. Apa Pak? Capek. DPR dan DPR. Fahri. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izinannya Bu? Iya. Dari DPMPTSP Salunto lagi Bu. Iya. Terkait tipe form, tipe elemen, kan ada tipenya yang file itu Bu, file input. Ya. Misalnya kan kita dari back office itu ngupload file, setelah itu bisa dilihat oleh dikirim ke tim teknis misalnya. Nah di kanvas tim teknis itu kalau kita pakai tipe file lagi, tentu mereka bisa ngupload juga Bu. Itu gimana cara mengatasinya Bu? Mereka cuma bisa download tapi tidak bisa ngupload. Kalau kita menggunakan tipe elemennya file input lagi, tentu nanti
mereka tanpa kita tahu mereka ngupload lagi file yang baru. Jadi file yang kita upload oleh back office itu tuh tertukar dia, Bu. Gimana cara mengatasinya, Bu? Mungkin Mbak Lia bisa diinfoin, Mbak Lia. Saya belum coba juga sih. Baik, jadi kalau penggunaan tipe elemen dengan tipe file itu sebenarnya nanti untuk proses berikutnya itu emang dia cuma bisa download, Pak. Nah, nanti itu kan tetap ada tombol upload-nya ya. Ya. Dan nanti meskipun dia upload ulang si pemeran yang berbeda nih ya Pak, si pengguna yang berbeda, itu dia mencoba mengupload ulang file dokumen tersebut. Nah, nanti filenya tetap akan tersimpan, keterangannya filenya tetap akan tersimpan atau berhasil terupload, tapi nanti pada saat dia klik proses berikutnya, itu tidak akan bisa terproses. Jadi berarti tidak akan tersimpan. Itu seharusnya nanti seperti itu. Nah, ini kami lagi nyari solusi nanti gimana enaknya supaya nanti yang muncul itu hanya tombol download aja supaya tombol uploadnya nggak akan muncul. Gitu sih, Pak. Tapi kalaupun emang nanti muncul seperti itu nggak tersimpan kok file yang diupload oleh si petugas yang berbeda. Itu nggak akan merubah file. Kalau ulang tahun tuh makan kue. Kadang kenapa? Kenapa? Bahagia bagi-bagi teman. Terima kasih ya, Mbak. Kami kalau ulang tahun kami mau makan kue. Kakak mau? Ada lagi teman-teman? Bu, izin tanya, Bu. Ya. Dari Agam, Bu. Ya. Di Agam ini kan ada alur prosesnya itu ada form penetapan izin. Jadi selama ini kami di sini cuma menduplikat, Bu. Jadi nggak bisa membuat dari nol. Jadi yang dibingungkan di sini kan di penetapan itu pakai kanvas. Kanvas data tabelnya permohonan izin. Kenapa nggak bisa Kemudian dibuat dari elemen nol? maksudnya membuat kanvas baru gitu. Kan karena nggak tahu caranya kan di sini kan kami pakai kanvasnya permohonan izin, terus elemennya kan penetapan gitu kan. Nah di tipenya kan select, kan di select ada ditetapkan ada ditolak. Nah yang kami nggak tahunya di sini kan pas menambah listnya itu ada ID dan label. Nah jadi yang ID itu apa yang diisi, Bu? Ya, kalau misalkan itu sebenarnya pakai yang select WS aja. Select WS. Paling kalau untuk select WS pilih yang mana ya? Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu. Jadi kan di sini kan di tipe elemen itu kan ada 2 tipe select ya. Yang pertama select biasa, yang kedua select WS. Nah, jadi untuk select WS ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan untuk data yang sebenarnya sudah ada di si Cantik. Contohnya kayak untuk mengambil data penetapan, untuk rekomendasi, untuk kecamatan, pegawai, provinsi, pengguna, dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai tipe select WS. Nah, kalau penetapan dan rekomendasi ini kami mewajibkan atau mengharuskan harus menggunakan tipe select WS. Nah, kenapa diwajibkan menggunakan tipe select WS? Karena ini kami sudah mendaftarkan tipe pilihannya, yaitu diterima dan ditolak yang tadi. Nah, kalau Bapak Ibu memilih tipenya selain select WS, nanti meskipun Bapak Ibu memilih listnya tetap diterima dan ditolak, sistem akan membacanya pilihannya adalah ditolak. Gitu. Jadi makanya pada itu yang kemarin ketemu. Ya. Ya, gitu. Jadi makanya kemarin pilihannya yang mana ya Mbak Lia? Kalau yang penetapan di penetapan ya. Mbak. Yang ini ya? Penetapan dan rekomendasi. Ya, itu penetapan. Ya ini ya. Si Cantik penetapan ya? Oh iya. Iya, betul. Jadi untuk penetapan sama rekomendasi pilihnya dari select WS. Karena kalau di luar dari pilihan select WS, nanti sistem akan membacanya ditolak atau tidak direkomendasikan. Gitu. Jadi pertama pilih dulu tipe elemennya ini harus yang select WS dulu. Ya, betul. Tipenya select WS. Nah, kemudian pilih sumbernya yang di penetapannya. Kalau untuk penetapan seperti ini. Kalau yang untuk rekomendasi ini ya pilihan atau yang di si Cantik Mbak Lia? Si Cantik, di si Cantik semua Mbak. Ya, si Cantik ya, si Cantik penetapan. Ya. Kalau yang rekomendasi?
Si Cantik rekomendasi. Si Cantik rekomendasi. Ya. Coba saya lihat dulu. Iya, rekomendasi yang ini ya. Ya. Oke. Mungkin seperti itu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Izin bertanya. Ya. Belum kedengaran? Ya. Ya, ini saya dari DPMT Garut. Kalau yang tadi penetapan itu bisa dipakai untuk selain kadis enggak? Misalkan kasih kan juga memvalidasi gitu. Jadi kalau kasih enggak ada berkas yang enggak valid itu nanti kasihnya menolak, itu pakai si Cantik penetapan atau pakai yang lain? Jadi kalau penetapan ini yang dipilihan untuk diterima ditolak ini hanya untuk proses di penetapan izin di kepala dinas, Pak. Jadi penetapan di sini diterima dan ditolak ini sudah dalam artian sudah final, keputusan kepala dinas sudah final apakah izin ini diterima atau ditolak. Nah, tapi kalau memang nanti mau verifikasi kasih atau kabit dan lain-lainnya, itu mau ada proses seperti penolakan, itu mungkin bukan namanya penolakan ya, Pak, tapi mungkin tidak terverifikasi atau apa gitu, jadi namanya bukan penolakan. Nah, nanti kalau seperti itu Bapak bisa pilih selek yang biasa aja. Nah, kalau yang seperti itu bisa menggunakan selek yang biasa, bukan selek WS. Itu ada tambahan berarti? Iya, itu pakai file yang lain tuh. Kenapa, Pak? Maaf. Itu pakai selain yang di permohonan kan ada file penetapan, berarti itu untuk kasih itu selain menggunakan file itu penetapan. Ya, Kareng. Putus di saya. Gimana, Pak? Ulangi, Pak. Ya, berarti kan tadi kalau bukan kadis Nama siapa, tidak Karen? bisa memakai yang penetapan atas nama siapa? Yang si Cantik itu. Oh. Nah, berarti itu pakai file yang lain dari permohonan itu atau Ya. Pakai alur proses lain. Pokoknya kalau selain dari proses penetapan izin, itu kan menggunakan tabel permohonan izin. Nah, selain dari proses penetapan izin, Bapak menggunakan tabel yang lain, jangan yang tabel permohonan izin. Gitu. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Izinannya, Bu? Ya, dari mana? Dari Pekalongan. Ya. Ini saya nyoba untuk yang untuk verifikasi kasih. Cuman kok saya pakai select WS, terus fieldnya verifikasi atau apa ya, Bu? Ini yang untuk apa? Untuk yang penetapan kasih, yang verifikasi untuk kasih. Verifikasi yang kasih. Saya coba pakai status verifikasi, coba pakai select WS, tak coba nggak muncul. Yang tadi dicontohkan yang select WS si Cantik itu rekomendasi. Yang ini sumbernya. Iya. Coba searching aja penetapan. Ini untuk penetapan atau yang mana? Yang verifikasi, Bu, yang untuk tingkat seksi sama kabit. Oh. Kalau yang untuk penetapan tadi, penetapan ini hanya untuk kepala dinas karena sifatnya untuk memastikan proses juga termasuk SLA-nya. Kalau misalkan yang untuk kepala seksi ya tidak usah dilanjutkan saja, Pak, sebenarnya, Pak. Maksudnya kan gini, Bu, kalau misalnya itu berhenti kan harus ada statusnya biar jelas gitu loh. Kalau cuman berhenti nggak ada kejelasan statusnya kan juga
bingung maksudnya. Oh, gini aja Pak. Jadi sebenarnya kan proses ditolak dan diterima berkas ini, proses ditolak dan terimanya izin ini itu hanya ada di proses penetapan izin, di mana itu dilakukan oleh kepala dinas. Nah, nanti kalaupun emang di tempat Bapak Ibu ada proses penolakan di kasih, kabit atau yang lain-lainnya, nah mungkin di Si Cantik itu bukan namanya proses penolakan, karena proses penolakan di Si Cantik ini hanya terjadi di proses penetapan izin. Nah, nanti untuk di proses kanvas atau form verifikasi kasih, kabit, dan lain-lain itu, Bapak bisa menggunakan tipe select biasa aja. Nanti Bapak bisa buatkan list sendiri, itu pilihan listnya Bapak apa, maunya pilihannya apa. Nah, nanti Bapak tinggal tambahkan catatan saja kenapa kasih tersebut melakukan atau pending proses atau namanya harus diperbaiki dulu atau gimana, nanti tambahkan kolom catatan. Nah, nanti kasihnya tetap lanjut ke proses berikutnya. Nanti kan masuk ke proses berikutnya tuh Pak, misalkan ke kabit nih, habis dikasih ke kabit. Nah, nanti kan kabit itu dimasukin aja kanvas untuk melihat catatan dari kasih tadi, sehingga kabit tahu, oh ternyata tidak disetujui oleh kasih karena alasan gini, sehingga nanti kabitnya tidak melanjutkan prosesnya dulu sebelum kasihnya sudah terverifikasi. Seperti itu aja sih Pak sebenarnya. Berarti tetap lanjut ya itu prosesnya ya? Iya, tetap lanjut, misalkan dikasihnya ada catatan nih Pak, nanti tetap lanjut dari kasihnya, cuma nanti di formnya kabit, Bapak tambahkan untuk melihat catatan si kasihnya, dengan menggunakan, Bapak buat satu kanvas lagi, dengan menggunakan tabel dan kolom yang sama, seperti Bapak buat di template form si kasihnya, seperti itu. Nanti kan kabitnya jadi tahu, gini Bu. Terus untuk yang di tingkat kepala dinasnya kita kan sudah pakai yang TTE. Berarti wajib ada penetapannya dulu atau bagaimana? Pokoknya di setiap Bapak Ibu membuat alur proses, itu proses penetapan izin harus ada. Baik ada tanda tangan elektronik atau biasa, itu proses penetapan izin harus ada di alur prosesnya. Karena nanti kalau Bapak tidak memasukkan proses penetapan izin di alurnya, nanti alur Si Cantiknya tidak akan berhenti. Tidak ada akan kepastian. Gitu. Iya, nanti akan looping terus prosesnya gitu. Jadi makanya harus ada proses penetapan. Gitu sih Pak. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, misi Mbak mau nanya juga Mbak. Ya. Misi, saya tadi dari Kabupaten Jeneponto, PTSP Kabupaten Jeneponto mau nanya juga Mbak. Ya. Ini kan kami punya form udah selesai untuk izin lokasi. Pada saat di form peninjauan lapangan ini bagian form input data surat tugas. Di sini kok muncul langsung 3, ada yang surat tugas, nomor BPL muncul 3 kali dengan nomor surat tugas yang berbeda-beda. Iya. Gimana nggak nangkep saya? Ini double gitu Pak? Double ya, atau emang harus pengennya ada 5 atau gimana? Enggak, maunya cuma 1 tapi yang keluar langsung 3. Ya, pada saat input data surat tugasnya. Yang 3 itu hanya nomor surat tugasnya aja. Yang double itu hanya di nomor surat tugasnya aja. Ya, nomor surat tugas dengan ini kan saya buatkan untuk di nomor surat itu kan ada 2 nomor surat tugas dengan nomor DAPL. Ya. Nah, pada saat form sudah selesai, saya eksekusi data atau muncul di formnya itu ada 3 berurut. Begitu. Oh, jadi nanti muncul 3 atau double-nya itu setelah proses tersebut disimpan, bukan dari awal double gitu ya Pak? Dari formnya. Dari awal proses itu sudah double munculnya. Dari awal ya, dari awal. Coba Bapak cek di template formnya dulu. Ini mungkin salah satu kemungkinan ya. Coba dicek di template formnya. Itu Bapak menggunakan ada berapa kanvas. Terus dipastikan di kanvas tersebut dia menggunakan satu tabel data masing-masing atau tidak. Karena kebanyakan teman-teman daerah itu dia ada 2 atau 3 kanvas tapi menggunakan tabel yang sama seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Jadi dipastikan dulu satu kanvas satu data table. Ini udah saya cek. Kanvasnya cuma 1. Untuk kanvas menggunakan 1 data table.
Iya, satu data table. Tapi pada saat dieksekusi data di bagian transaksi, munculnya ada tiga. Munculnya tiga. Ini selalu setiap proses seperti itu atau kadang-kadang, Pak? Ini sudah lama saya laporkan ke Mbak Melia, cuman belum ini. Akhirnya saya lapor kembali masih belum ke Pak solve Yusa. juga ya? Iya, belum ini juga. Oh, oke. Nanti coba diinfoin lagi saja, Pak, ke saya, ID TP form sama ID permohonannya. Sudah ada permohonan masuk kan ya? Sudah berjalan sekitar 4. Oh ya, nanti coba Iya. diinfoin saja ke saya ID formnya sama ID permohonan izinnya. Nanti Oh saya ya, siap. bantu cek sekarang, ya. Siap, Mbak. Ya, Oke, terus satu lagi, Mbak. Ya. Untuk penetapan izinnya ini kan kami kan untuk izin UMK itu pada saat penetapan dengan cetak izin kok beda nomornya. Di penetapan itu anggaplah dia nomor izinnya 5. Pada saat dicetak kok 6. Keluarnya 6. Itu di query, coba tes di pemanggilan query-nya deh. Coba di query-in, di run query-nya, hasil dari run query-nya berapa? Sesuai dengan yang ditetapkan atau yang dicetak? Oh, di run query-nya ya. Coba di run query dulu. Untuk template data itu. Itu kan saya run nomor. Saya run semua ya, Mbak ya. Run yang ada nomor SK izinnya aja, Pak, di query yang ada di SK izinnya. Di keluarnya berapa nomornya? SK izinnya Dan rata-rata kalau itu berarti itu merangsang ke penyakit amilo juga tuh awalnya itu. Jadi waktu untuk gejala ya orang main. Nah, yang keluar jadi, nomornya itu ialah misalnya dia mau panik. 03707 beda lagi, Mbak. Kalau misalnya dia masih waktu aktif misalnya. Ini sama dengan ID permohonan yang tadi nggak, Pak? Nggak cepat kali kan? Yang 003707 024718. Cek dulu. Dengan ID yang permohonan yang tadi, Mbak ya. Iya. Jadi yang ini mudah-mudah cuma dia sama, Mbak. Kenapa? Sama dengan ID permohonan yang tadi. Iya. Oh ya udah, nanti infoin aja ke saya, Pak, ID permohonannya. Nanti saya cek dari awal proses. Siap. Ya, langsung saya lewat WA aja, Mbak. Iya, boleh WA aja. Mbak ya, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Iya, sama-sama. Gimana itu nggak berhasil ya. Gimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang lain? Oh, izin bertanya, Bu? Ini mana, Pak? Kalau izin bertanya, Bu? Ya. Yang di POM itu kan ada buat tombol, Bu. Itu fungsinya untuk apa, Bu ya? Buat tombol. Di form ya? Di form yang mana ya? Iya. Oh, yang sebelah kanan. Iya betul, Bu. Oh ya. Ini fungsinya buat tombol ini nanti jadi nanti bisa misalkan Bapak Ibu nanti buat di tombol misalkan di tipe formnya itu kanvasnya adalah ini ya, namanya coba ya, buat kanvas dulu, buat kanvas. Tipenya misalkan tabel. Nanti Mbak Lia bisa coba dikoreksi ya Mbak Lia kalau misalkan saya salah.
Di kayak gini. Nanti dia bisa buat tombol ini, nanti ketika elemennya itu mau ditambahkan atau dikurangkan, dia bisa gitu. Misalkan table kan, dia table. Jadi kayak kalau misalkan di Bapak Ibu pernah lihat di form tim teknis, untuk penjadwalan tim teknis. Nah, itu kan bisa ditambah kurangkan. Itu bisa ada tombol itu, bisa tombol di delete gitu. Bisa di delete, bisa ditambah, bisa dikurang. Mbak Lia udah pernah nyoba belum yang tombol ini, Mbak? Itu button belum. Itu button biasanya digunain kalau untuk laporan aja sih, Mbak. Kalau untuk proses form itu nggak perlu, karena kan sudah ada tombol simpan proses berikutnya. Ini biasanya hanya untuk di laporan sih. Ya, yang saya tahu juga kalau misalkan kalau untuk di itu tadi yang di table yang kayak tim teknis gitu kan table ya bentuknya ya. Nah itu bisa ditambahkan. Ya, mungkin di pelaporan aja kali ya dijelasinnya yang nambahin. Iya. Kalau kan dia khusus kan ininya halamannya juga. Iya. Tombol sama filter itu biasa dipakai untuk TP form di laporan sih, pembuatan laporan. Ya sudah ada sih Mbak contohnya di laporan-laporan di form untuk laporan rekap. Coba ya kita buka ya. Di template form rekap ya. Yang mana nih? Itu boleh rekap yang manapun yang kita buat juga nggak apa-apa. Ada deh kayaknya. Nah ini ya. Nah ini yang tadi filter ya, kita buat filter ya. Yang ini yang buat filter. Terus kalau yang buat tombol, kayaknya ini belum ada ya buat tombolnya. Iya, belum ada kayaknya deh. Nanti coba dicari dulu deh. Coba bentar. Iya. Nanti ya sekalian linknya ya. Linknya juga, saya juga agak lupa sih nama linknya apa. Belum ada soalnya di sini. Nanti dicek dulu. Ada alamat linknya. Mungkin nanti deh sekalian pas untuk direkap ya. Direkap nanti kita rapiin ininya, kita siapin materinya juga. Di yang keberapa ya saya lupa, nanti ada kok di sesi-sesi yang besok-besok lagi. Bu, misi Bu mau bertanya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ibu mau bertanya Bu. Ya. Bu, misi mau bertanya. Ini Bu, kalau misalnya mau buat inputan untuk simbol gitu, misalnya kayak meter kuadrat atau apa gitu, itu gimana Bu? Apa? Kuadrat apa? Misalnya kayak inputan misalnya, tapi dia pakai simbol gitu, ada simbolnya misalnya kubik gitu. Meter kubik gitu. Itu pakai inputan apa ya? Cara ngetiknya misalnya. Ngerti Mbak, saya kurang paham deh. Oh, ininya data tulisannya. Tulisannya ya, tulisannya gitu. Ini harus di manual di Word itu kan. Sampai punya perencanaan tapi tidak data hotel coba. Kalau Mbak sampai aku loh Mbak ini duit Aduh, ini pada ada penting nih. Mana ya? Suara. Saya juga kurang tahu nih. Kayak gini, kode-kode gini. Dia apa kayak kuadrat gitu, jadi meter kubik angka 2 di atas gitu. Cara ngetiknya itu kalau misalnya kita inputkan itu gimana gitu?
Bisa nggak Kalau untuk penginputan simbol-simbol kita belum ada sih Pak. Nanti kalaupun emang simbol-simbol seperti itu, palingan dibuatnya di Word-nya. Bapak edit di Word-nya aja sih. Kalau input simbol kita masih belum menyediakan ya. Kecuali saya kurang tahu deh, Bapak ketik dulu di mana, di copy terus dimasukin di sini atau gimana gitu. Tapi kalau langsung dari ini kan tergantung keyboardnya ya. Kalau kayak gitu. Ya sih tadi saya coba saya ketik di Word kan. Jadi dia berpangkat. Terus saya masukkan ke bagian inputan teks dia nggak bisa gitu. Ya mungkin kalau yang umumnya kan dia dikasih kode yang kayak gini nih, yang tanda kayak gini paling. Nah biasanya orang kayak gini sih Pak, 2 pangkat 2 kayak gitu. Iya, paling kayak gitu. Kalau misalnya meter kuadrat, misalnya 2 tanda ke atas gitu baru M gitu. M pangkat 2 maksudnya M baru angkat ke atas, angka arah ke atas gitu baru 2 gitu. Kalau misalnya dia berpangkat meter kubik gitu. Ya, paling ya kayak gitu Pak solusinya. Kalau enggak yang saya kurang tahu deh, mungkin apa dari sisi keyboardnya apa gimana yang menyediakan Pak. Iya. Mungkin begitu dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain, bisa didiskusikan juga di grup atau kontak kami langsung kalau misalkan memang permasalahannya lumayan spesifik ya di tempat Bapak Ibu terkait dengan form ini. Untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa disimpan dulu juga, bisa ditanyakan di sesi yang berikutnya. Kita akan lanjut nanti di sesi ketiga, ada template data ya, jam 2. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bersiap-siap. Kita akan share linknya lagi sekitar jam 1-an ya di tempat Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa tetap semangat ya untuk melaksanakan perizinan ini. Siap. Menggunakan Siap. Terima kasih. Sekian dulu dari kami. Minta maaf kembali Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.